في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Baik, nama saya Pendeta Widi dari Parakan 8 Sari. Yang ingin saya tanyakan ini masalah menjawab klaim-klaim. Gitu. Misalnya Adam itu punya agama tertentu, misalnya sampai Abraham, bahkan semua agama itu dilabeli sama. Kira-kira untuk menjawab hal semacam itu gimana ya Pak? Nah itu menurut saya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Cari satu prasastinya aja. Ya toh? Zamannya itu semua prasasti, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen ditemukan. Itu aja jawabannya. Mudah toh? Tapi kalau Anda tarik ke soal Alkitab, bertengkar itu pasti. Bertengkar karena apa? Satunya nggak percaya Alkitab, satunya percaya Alkitab. Karena klaim subjektivitas agama masing-masing. Begitu saya buka sejarah, selesai. Bener nggak? Sejarah kan netral. Benar sejarah diciptakan oleh pemenangnya, tapi kan ada banyak unsur, banyak sumber. Sejarahnya Diponegoro, versi mana sekarang? Versi Belanda, Diponegoro itu pemberontak. Versi Keraton Jawa, Diponegoro itu orang lemah, yang berjuang tidak pada saat yang baik. Ya misalnya sekarang tulisannya itu, Serat Kedung Kebu, itu kan sebetulnya mantan Bupati Wonosobo atau apa itu, yang nulis Serat Kedung Kebu itu Diponegoro itu dianggap dia berontak tidak pada saatnya sekalipun Diponegoro itu benar. Akibatnya apa? Coba lihat tanah-tanah jajannya Belanda itu kan dulunya miliknya wilayah keraton Jogja, kemudian dicaplok Belanda karena Diponegoro kalah. Tapi bagi sejarah nasional kita butuh kepelawan Diponegoro. Diponegoro itu pahlawan. Itu kita sepakati karena memang dia berjuang untuk negerinya. 3 versi. Yang berbeda perspektifnya. Perspektif apa? Diponegoro pengkhianat, orang lemah atau pahlawan. Tapi bahwa ada orang namanya Diponegoro, ya, dari Keraton Jogja, perang dengan Belanda tahun 1825 sampai 1830, dibuang ke Manado, dalam pembuangannya dia menulis buku Babat Diponegoro, itu fakta. Yesus di mata orang Yahudi beda dengan Yesus di mata Kristen. Tapi bahwa ada seorang Yahudi yang dianggap mengajarkan sihir oleh orang Yahudi, lalu disalibkan dengan cara digantung menjelang Paskah, itu ada dalam kitab Yahudi yang namanya misalnya Traktat Sanhedrin. Orang Kristen, Yesus disalib untuk penebusan dosa. Yaitu Cornelius Tacitus. Orang-orang yang karena nama Kristus itu disebut Kristen. Yesus itu telah dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Itu fakta sejarah. Bahwa Yesus itu mati menebus dosa, Yesus mati mengajarkan sihir, atau Yesus mati karena alasan yang lain, itu kan motifnya. Tapi sejarahnya tetap Yesus gitu loh. Begitu juga tadi yang saya katakan. Saya clear ya? Saya Gregorius Gandhi dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Mungkin ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi kali ini mungkin satu pertanyaan dulu, mungkin cukup agak panjang Pak. Jadi Injil Matius dan Lukas keduanya menuliskan silsilah Yesus. Akan tetapi ada perbedaan dalam silsilah Yesus, yakni mengenai ayah dari Yusuf. Matius menulis ayah Yusuf adalah Yakub, sedangkan Lukas menulis ayah Yusuf adalah Eli. Saya pernah membaca adanya beberapa teori yang mencoba menjawab pertanyaan di atas. Teori pertama menyebutkan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari Yusuf, sedangkan Lukas menulis silsilah Yesus dari Maria.
nama Eli yang disebutkan oleh Lukas dikaitkan dengan nama Eliakim dan kemudian Yoakim, yang tidak lain adalah ayah Maria. Menurut teori ini, karena Maria adalah satu-satunya anak perempuan, maka dalam silsilah Yoakim atau Eli disebutkan menjadi ayah dari Yusuf. Kemudian teori kedua berasal dari catatan sejarawan bernama Julius Africanus. Ia menulis bahwa Matan, kakek Yusuf menurut Matius, menikahi Esta. Kemudian mereka memperanakkan Yakub. Setelah Matan meninggal, Esta menikah dengan Matat, kakek Yusuf menurut Lukas, dan memperanakkan Eli. Eli menikahi seorang perempuan, namun Eli meninggal sebelum memiliki anak. Menurut tradisi Yahudi, Yakub kemudian menikahi perempuan ini dan akhirnya memperanakkan Yusuf. Kemudian teori ketiga berasal dari catatan Santo Agustinus. Dia mengatakan bahwa Yusuf memiliki ayah kandung dan ayah angkat. Hal ini yang menurutnya mengakibatkan adanya dua silsilah Yesus yang berbeda. Bagaimana menurut Pak Bambang mengenai teori-teori terkait perbedaan silsilah Yesus di atas? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaanmu itu sudah merupakan jawaban. Ya kan? Sudah dijawab Memang sendiri ada ya. tiga itu yang mengatakan perkawinan Levirat itu namanya Julius Africanus. Nah, kemudian ada teori lagi yang mengatakan bahwa karena perempuan kan tidak boleh muncul dalam silsilah. Satu contoh aja misalnya ya, Israel kan punya 12 suku, Ya. dari 12 anak-anak Yakub kan. Padahal di situ ada Dina. Kenapa Dina tidak ditulis silsilahnya? Karena perempuan. Itu contoh itu dari Alkitab. Kedua, seperti Bani Israel diberikan 12 anak, Ismail juga begitu, ada 12 anak. Mulai dari Nebayot, Kedar, dan seterusnya. Masih ada satu anak lagi yang perempuan, Mahalat, yang dinikahi sama Esau. Ya toh? Tapi kenapa enggak ditulis silsilahnya Mahalat? Karena perempuan. Jadi kalau menurut teks kitab suci sendiri, saya memilih pendapat, dan itu menurut saya paling kuat. Karena ada buku Sinaksarion, ya. Buku Sinaksarion itu judulnya Protevangelium Yakobi. Itu berasal di tahun 150. Sementara Julius Africanus abad ketiga. Santo Agustinus abad ketiga. Saya mengambil yang paling tua. Karena yang paling dekat dengan peristiwa kan. Nah di situ dalam buku Sinaksarion ini, di mana Maria itu punya ibu namanya Ana, bapaknya namanya Yoakim. Lah kenapa Eli, orang Yahudi zaman dulu, Eli itu Elohim, Tuhanku, ilahku, ya my Lord, my God, Eli. Terus kemudian Yo itu adalah Yehova. Jadi biasanya sebutan imam-imam besar di zaman dulu yang namanya Eliakim biasa disebut Yoakim. Jangan dipakai logika orang Temanggung. Ya, atau orang Indonesia, kapan berubah akte kelahirannya? Ini anakronisme lagi. Ya, jadi kenapa silsilahnya Maria itu tidak memunculkan nama Maria? Karena nama perempuan nggak boleh muncul dalam silsilah. Seperti nama Dina dan nama Mahalat juga tidak muncul. Alkitab mencatat semua silsilahnya. Tapi untuk Mahalat anaknya Ismail kenapa gak dicatat? Kenapa Dina? Bahkan Dina itu kan pernah terjadinya perang itu karena kehormatan yang terkoyak. Diperkosa itu loh. Padahal yang memperkosa tanggung jawab itu. Tapi di tengah-tengah mereka menyiapkan anak-anak Yakub memperdaya dibunuh orang-orang itu. Ini artinya apa? Jangan kemudian dipahami logika sekarang. Wah gitu aja, kok marah sampai dibunuh ya toh. Oh dia tanggung jawab, itu kan kita sekarang. Yang permisif dengan moralitas, yang permisif dengan kehormatan. Zaman dulu kehormatan klan itu segala-galanya. Itu kira-kira terjadi ya. Jangan memahami konteks ribuan tahun lalu dari sekarang. Nah seperti penjelasan tadi, maka Eli itu Eliakim itu adalah sebetulnya bapaknya Maria. Makanya jalurnya dari Nathan. Sementara di dalam Injil Matius itu kan dari Salomo. Itu jalur raja. Karena tema Matius itu adalah pembuktian bahwa Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim dari jalur Salomo. Makanya diawali dari
inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Lah karena Yusuf itu sebagai bapaknya Yesus secara silsilah itu sah bagi orang Yahudi. Karena apa? Ada silsilah darah, ada silsilah secara hukum. Tapi Maria sendiri sesungguhnya juga keturunan Daud. Dari mana? Dari Nathan. Makanya dia mendaftarkan diri sensus. Kenapa dari Nazaret jauh-jauh dia harus ke Bethlehem? Karena berdasarkan klannya keduanya itu berasal dari keluarga Daud. Makanya dia pergi ke Bethlehem. Ya itu ya, Julius Africanus dengan teorinya yang menarik tapi itu berasal dari abad yang kemudian lagi. Agustinus abad ketiga. Maka pilihlah kalau ngomong sejarah yang paling dekat dengan peristiwanya. Itu saya kira. Ya, yang akan saya tanyakan ini ternyata menjadi ganjalan saya, menjadi kendala, yaitu tentang ini Pak, tentang penciptaan. Jadi bagaimana ini bisa diterangkan secara empiris supaya bukan hanya kira-kira, bukan hanya apa, bukan hanya dugaan atau mitos-mitos. Jadi gini Pak, penciptaan Adam itu kan sekitar 6.000 tahun ya Pak, 6.000 tahun dari kalau perhitungan dari Alkitab itu. Padahal ada hal-hal atau ada peninggalan-peninggalan arkeologi yang ada bekas-bekas atau tanda-tanda kehidupan manusia sebelum tahun itu Pak. Sebelum tahun itu ada kehidupan manusia. Itu yang pertama, itu bagaimana kita bisa menerangkan itu. Kemudian yang kedua juga ini Pak. Kalau Abraham itu punya anak seperti Kain, Habil, dan Set ya Pak ya. Kemudian itu istrinya itu siapa itu Pak yang ditanyakan. Itu istrinya itu siapa, itu ditanyakan itu juga kalau saya jawab dengan dia bukan anaknya mungkin yang perempuan nggak disebut. Kalau ada perempuan artinya mereka kan ada perkawinan incest, satu darah. Apa itu nggak salah, ada nabi kok seperti itu. Nah, saya mohon keterangan dari Bapak bagaimana saya menerangkan itu supaya mereka juga bisa yakin tuh Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama begini, kalau Anda membaca Alkitab, ya, tentang umur bumi dan sebagainya itu tidak pernah bisa dilacak dari sudut pandang teologis semata-mata. Karena hari dalam Alkitab itu tidak sama dengan hari hitungan sekarang. Jadi sama-sama hari dalam 24 jam. Dari zaman ke zaman hitungannya berbeda loh. Makanya kenapa kadang-kadang orang-orang yang menghitung-hitung nubuat itu sering salah. Sistem kalendernya sudah berubah. Itu contoh aja sekarang ini. Ini kalender Natal misalnya. Orang tanya kepada saya, Natal itu tanggalnya aja nggak seragam. Kenapa kita percaya? Ada jawaban orang saleh tapi salah. Nggak penting tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hari kita. Itu kan sebetulnya kelihatan soleh kan. Tapi itu sebetulnya salah. Terus saya jawab gini, perbedaan Gereja Ortodok kan merayakan Natal itu kan 6-7 Januari. Gereja Katolik dan Protestan Gereja Barat 25 Desember. Mana yang benar kan enggak tetap. Yang kamu tahu kan kalender sekarang. Coba kalau Anda lihat kira-kira apa yang pernah terjadi pada tahun 1582. Waktu itu belum era internet. Saya kesulitan menjawab, harus menunjukkan data-data ini. Orang enggak paham, kalau sekarang gampang. Mencari di Google, tulis saja picture, terus tulis Oktober 1582. Ada gambarnya itu, picture ada gambarnya. Ini ketemu sekarang. Pernahkah orang mikir terlalu sederhana? Anda lihat sekarang. Salah satu ambil saja. Ini. Tanggal 12. Ini loh. Enggak ada. Ya kan? Kenapa ini? Berarti pernah terjadi tahun 1582, harinya kepotong 11 hari. Yang motong hari ini siapa? Paus Gregorius. Paham enggak? Kenapa kok dipotong? Inilah yang menyebabkan beda Natalnya gereja timur dengan gereja barat. Gereja timur pakai kalender yang lama, namanya kalender Julian. Itu kalender sejak zamannya Rasul Lukas dalam Alkitab.
Sampai sekarang masih dipakai gereja timur. Gereja barat pakai kalender Gregorius. Namanya Gregorian kalender. Kenapa sampai hilang 11 hari? Jadi semestinya 25 Desember sekarang ini. Kalau menurut kalender yang lama masih 15 Desember. Akhirnya 6 Januari yang sekarang itu 25 Desember zaman dulu. Kenapa kok dipotong? Lah ini penjelasannya panjang. Tapi kalau saya ngadepi orang-orang sok tahu cuman saya suruh ini lihat kalendernya. Kenapa kok sampai dipotong? Gara-gara dipotong ini makanya Natalnya berbeda. Bukan berbeda dari awal. Kemudian ngarang bebas. Ini perayaan Dewa Matahari. Dijadikan Natal gitu kan. Ini gara-gara ini berbedanya. Kenapa kok berbeda? Ini kan jawaban lebih dalam toh. Makanya saya kasih jawaban lebih dalam. Makanya kadang-kadang pertanyaan satu itu nggak bisa dijawab terlalu cepat. Makanya kalau urusan-urusan ayat yang sudah ada kaitannya dengan data tentang ukuran macam-macam kan. Bagaimana saya tunjukkan? Ukuran zaman Yesus, nilai uang 1 shekel berapa, pekerja jari berapa. Itu kan butuh waktu. Nah saya berikan contoh. Gini kira-kira. Dulu ini sejak zaman gereja mula-mula ini. Gereja mula-mula itu kan Yahudi tuh. Kalendernya pakai kalender apa? Kalender bulan. Nah kalender bulan itu terdiri dari setahunnya berapa hari? 354 hari. Itu kalau untuk urusan ibadah. Jadi orang semula-mula itu ibadah, ini perayaan Paskah. Kan Paskah Yahudi dulu, Paskah Keluaran. Tapi kemudian orang Kristen paham, ternyata itu digenapi dengan Yesus. Jadi Paskah Yahudi itu digenapi dengan kebangkitan Yesus kan itu kan. Nah Paskah Yahudi itu harus jatuh pada saat bulan purnama. Karena pakai kalender bulan. Paskah Kristen geser. Karena apa? Harus hari Minggu. Karena Paskah Kristen itu kebangkitan Yesus Kristus. Bukan penyembelihan lagi anak domba pada 14 bulan Nisan. Beda. Kira-kira tahun 150 Masehi. Antara gereja di wilayah Roma dengan gereja di wilayah timur. Termasuk Turki itu berbeda. Satunya yang Roma ini ngikuti kalender Yahudi mati-matian. Pokoknya nggak boleh. Seinci pun bergeser. Sementara yang di wilayah Yunani, wilayah timur yang lain itu. Loh kan anak domba Paskah kita kan Yesus sekarang. Bukan dengan anak domba tahunan itu. Terus oke. Nah kalau gitu gimana? Paskahnya harus hari Minggu. Karena Yesus bangkitnya hari Minggu. Kan gitu kan? Nah yang barat enggak. Pokoknya harus 14 bulan Nisan. Enggak peduli apa katanya. Geser. Lah kalau tahun ini jatuhnya hari Sabtu di gereja barat terpaksa dimajukan sehari. Karena di gereja timur, di gereja barat harus dimajukan karena supaya cocok dengan gereja timur. Lama-lama 100 tahun sekali tambah satu hari. Karena geser ngitung Paskah tadi. Dari abad pertama sampai abad ke-15 kan itu. Gesernya jadi 11 hari. Makanya gereja Katolik bingung. Ini gimana ini kok jadi semakin jauh. Paus Gregorius potong aja kalendernya. Jadi tanggal 4 langsung tanggal 15 tadi. Makanya terjadi pergeseran. Lagi kira-kira yang gini terpikir enggak kira-kira. Kita ini baca Alkitab bimbingannya ensiklopedi umum. Padahal ini kan kasus khusus yang begini. Gitu loh. Gereja Timur ngikuti kalendernya zamannya Lukas menulis Injil itu. Gereja Katolik ngikuti Paus yang karena geser kalendernya tadi. Nah saya ditanya, Pak waduh rumit ya Pak, makanya jangan aneh-aneh kamu. Kalau kamu rumit ya, kue tekan wis biasa-biasa aja lah. Kalau yang tanya serahkan ahlinya. Itu loh, makanya ada bagian pengajaran-pengajaran itu mesti orang-orang khusus. Ya tapi kan orang tuh tidak hanya butuh ini intelek terus. Itu kan jadi filosof kalau hanya otak saja yang dipakai. Tapi kalau ini terus yang dipakai dukun, karena tidak ada rasionalisasinya, harus berimbang. Iman Kristen itu yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi juga dengan akal budi. Nah sekarang, dari mana anak-anaknya itu Kain kemudian bertengkar sama adiknya dibunuh, lalu dia takut cari ke tempat lain, dia menikah di sana. Ya anak-anaknya Adam juga, tapi kenapa enggak disebutkan? Ya tidak semua disebutkan dalam Alkitab, yang disebutkan itu
tema-tema besarnya. Nah pertanyaan berarti itu perkawinan antar saudara. Waktu itu manusia kan belum banyak. Jadi resiko itu belum banyak. Tuhan itu menyesuaikan dengan apa yang kita buat sekarang ini. Kenapa orang sekarang ini kok mudah sekali sakit diabetes? Pernah enggak Anda membaca kira-kira sebelum VOC memonopoli pabrik gula dan sebelum itu kira-kira di zaman Majapahit pakai gula apa? Gula kelapa, gula aren, diabetesnya kecil. Tapi ketika Belanda mendirikan pabrik gula, semua pakai mesin, diabetes jadi pabrik gitu loh. Ngerti enggak sekarang? Nah sekarang Anda samakan dengan orang yang di jalan di zaman Abraham. Musa itu naik kali 2 kali gunung itu, bolak-balik gimana? Jangan diukur dari ukuran kaki kita sekarang. Kaki yang terlalu mudah kena diabetes karena kemudian terlalu banyak gula. Zaman itu orang gerak kemana-mana. Maka kemudian lihat di zaman Abraham, zamannya Abraham usianya masih panjang-panjang. Nuh masih panjang-panjang. Begitu Musa 70 kalau kuat 80 ya kan? Kenapa? Gaya hidup manusia aja berubah. Dulu makannya cuma makan sayuran, makan tumbuh-tumbuhan, baru Tuhan izinkan makan binatang. Nah binatang yang dimakan pun kayak semua orang meniru, semua kaki 4 dimakan. Akibatnya apa? Tidak ada ukuran lagi. Akibatnya apa? Membuat tubuh manusia semakin renta. Jangan dibayangkan dari zaman sekarang. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Ya, itu namanya anakronisme sejarah. Terus kemudian hari-hari penciptaan. Apa itu 6.000 tahun? 6.000 tahun itu peradaban manusia. Tapi hari-hari penciptaan jauh sebelum itu. Makanya Anda bisa membayangkan enggak? Kenapa ada batu bara dan sebagainya itu kan fosilisasi daripada alam yang panjang sekali. Nah, kenapa ada fosilisasi binatang yang sifatnya ratusan tahun? Alkitab kan mengatakan manusia di hari ke-6. Hari yang dikatakan di situ Yom. Yom itu bisa berarti masa, bisa berarti hari dalam 24 jam. Loh kok dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itu penanda secara waktu ya dalam bahasa puisi. Jadi kira-kira kejadian itu sebuah himne, nyanyian kuno yang diulang-ulang sampai zaman Musa. Orang modern kan nggak bisa membayangkan. Maka saya jelaskan. Tadi saya khotbah ada yang kurang nggak terteruskan. Itu tadi nyanyian Gloria in Excelsis Deo. Anda tahu nggak? Nyanyian itu mulai dinyanyikan di gereja tahun berapa? 126 Masehi. Kok sampai sekarang masih dinyanyikan Gloria in Excelsis Deo? Karena sudah jadi lagu abadi. Kita lagu abadi juga punya. Di tepinya sungai Serayu. Itu lagu ini kan? Anda masuk ke itu Kroya, ke apa namanya. Ini setiap kali saya ingat itu kalau masuk Kroya atau masuk Purwokerto. Di tepinya sungai Serayu. Langsung saya ingat Batibul, Balibul. Saya ingat itu. Itulah buah abadi. Abadinya kita itu hanya puluhan tahun, paling 100. Tapi abadinya di Timur Tengah itu ribuan tahun. Lagu Paskah Yahudi itu ribuan tahun. Makanya nenek moyangku dulu seorang Aram pengembara. Itu nyanyian yang diteruskan dari abad ke abad. Nah kira-kira tema besar orang Israel itu ada 2. Penciptaan dan keluaran. Itu yang tercermin dari Mazmur 136. Nah kira-kira mulai dari generasi ke generasi sampai Abraham kepada anaknya terus sampai di zaman Musa. Kejadian 1 itu diulang-ulang. Seperti puisi itu. Ya makanya kalau Anda bayangkan dari Alkitab King James nggak bisa membayangkan. Tapi kalau Anda jadi orang yang berkebudayaan Israel paling tidak, Anda tahu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret ve aret dagetah tohu wa pohu wa hosek alfene tehom ve ruah Elohim merakefet alfene hamayim ve yumer Elohim yehi or wa yehi or. Kan seperti bernada itu. Itulah caranya kalau Anda sulit-sulit paham, orang Jawa itu.
yang namanya megatro, yang namanya dandang gulo. Itu Anda lihat mulai dari petani desa sampai kelasnya orang yang belajar gending di Keraton Solo. Sama nadanya. Tapi kalau Anda tanya kepada orang bule, bingung dia. Gimana itu petani kecil bisa hafal? Sigro miler sang ketek si nonggo bacul kawan doso kang jageni ing ngarsa miwahing ungkur tanapi ing kanan kiring sang ketek lampahnya alon. Karena ini prosa, puisi, orang bisa menghafal guru lagu, guru wilangan. Paham yang saya maksud? Inilah caranya orang Yahudi dulu supaya Anda bisa membayangkan saya nembang aja supaya mudah. Itu ada ketukannya kan di situ kan? Ya, sigro milir sang ketek sinonggo bacul itu kan. Sigro milir sang ketek sinonggo bacul 12. Begitu juga tahun 126 Gloria in excelsis Deo. Tahun 380-an. Ada seorang teolog dari Italia Latin sekarang, Roma. Datang ke Bethlehem. Untuk apa? Belajar bahasa Ibrani. Karena dia sadar akar kita ini kan dari Yudaisme. Namanya Hieronymus, Santo Hieronymus, Yirom. Dia sampai punya gua tempat dia hidup menerjemahkan Alkitab. Itu di gua Hieronymus, di dekat gua kelahiran Yesus di Bethlehem. Selama 26 tahun, 36 tahun dia tinggal di Bethlehem sampai mati di sana. Ya, akhirnya menerjemahkan Alkitab dari terjemahan Latin kuno yang dinyanyikan Gloria in excelsis Deo tadi, sama dia diganti karena bahasa Latinnya sudah berubah. Bahasa Latin yang lebih simpel diganti Gloria in altissimis Deo. Tapi kenapa lagunya kok tidak mengikuti yang dari abad keempat? Kenapa lagunya masih mengikuti terjemahan Latin dari tahun 120-an? Kenapa? Karena kalau dia mengikuti altissimis Deo tambah ketukan. Sederhana enggak? In excelsis Deo, in altissimis Deo. Kan enggak enak. Karena sudah terlanjur jadi lagu gitu loh. Ini caranya melestarikan nyanyian-nyanyian, ajaran-ajaran dari para leluhur itu namanya litani, diulang-ulang seperti Mazmur 136 tadi. Paham ya? Orang Jawa bisa paham enggak? Paham gampang. Saya nyanyikan. Ayo numpak sepur, bayare setali, rakyat adil makmur, derek Pak Jokowi. Ayo sekarang. Ayo sekarang Jokowi hidup tahun berapa? Mulai jadi presiden 2014. Ini bayarnya bukan rupiah tapi setali. Anda tahu tali itu mata uang apa? Mata uang Majapahit. Lu kok bisa mata uang Majapahit masih dinyanyikan di zaman Jokowi? Sudah terlanjur jadi lagu rakyat mas. Maka sulit diubah. Bayar rupiah nggak cocok. Karena I dengan I itu nada. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Ini sudah ribuan tahun. Bahkan data sejarah kerajaan Jawa itu tali satak itu sudah muncul di zaman kerajaan Dyah Balitung abad ke-10. Sampai sekarang dilestarikan sekalipun kita sudah berubah. Dolar sudah berubah, US sudah macam-macam. Sekarang perumpamannya tetap. Westo nggak usah buru, ego, bisnis terlalu ngoyo sampai menyakiti teman. Ada perumpamaan, tuno sata bati sana. Tuno sata itu artinya sekalipun kita kalah secara sata, sata itu adalah satuan
nilai pada zaman kerajaan Dyah Balitung. Sa itu satuan emas. Makanya saya tunda tadi ngomong tentang perak atau apa. Emas itu karena urusannya seperti ini. Ya toh, panjang jawabannya. Karena sudah jadi lagu abadi istilahnya. Dilestarikan dari abad ke abad sampai sudah lewat Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartosuro, ya toh, sampai Surakarta Hadiningrat, Yogyakarta Hadiningrat, Republik, nyanyinya tetap bayare setali. Padahal satuan mata uangnya sudah berubah jadi golden jadi rupiah. Benar enggak? Inilah yang namanya lagu abadi. Begitu juga Kejadian 1 itu kira-kira seperti itu loh gambarannya. Jadi itu diulang-ulang dari abad ke abad. Bukti Alkitabnya juga ada Mazmur 136 dan seterusnya.